Perjalanan jejak Islam kali ini kami akan berkunjung ke Kabupaten Mukomuko. Kabupaten Mukomuko memiliki populasi umat Islam yang sedang berkembang pesat saat ini. Organisasi Islam dan perkumpulan majelis taklim yang ada di daerah ini sungguh luar biasa dalam kegiatan pendidikan agama dan sosial kepada sesama warganya. Setelah menempuh waktu 8 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 dari kota Bengkulu, akhirnya kami sampai di Kabupaten Mukomuko, tepatnya di Kecamatan Pondok Suguh. Suasana desa yang asri dan terlihat perkebunan sawit yang menghijau di desa Bumi Mekarjaya ini. Adapun target materi jejak Islam kita kali ini adalah salah satu pondok pesantren An-Nur yang berada di desa Bumi Mekarjaya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Pondok pesantren An-Nur ini memiliki kisah perkembangan Islam dan pendidikan agama untuk generasi penerus Islam yang ada di desa ini. Setelah kami sampai di pondok pesantren ini, kami disambut dengan suasana anak-anak pondok dengan hiruk-pikuk kegiatan rutinitas yang ada di pondok. Menurut info yang kami terima, pondok ini didirikan oleh sepasang suami istri yang berasal dari Pulau Jawa yang merantau ke Provinsi Bengkulu dengan tujuan awal hanya mencari pekerjaan kuli buruh harian di Bengkulu. Sosok Pak Mulyadi sebagai pendiri pondok pesantren ini memiliki sifat sederhana dan terbuka apa adanya. Pada tahun 1998, Pak Mulyadi bersama istri masuk ke Provinsi Bengkulu dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Mukomuko ini. Berjalannya waktu, Pak Mulyadi dan istri sambil mengajar anak-anak mengaji di desa Bumi Mekarjaya, di tempat tinggal Pak Mulyadi saat ini. Awal-awal dulu dari Jawa itu pergi ke Sumatera itu bukan tujuan untuk mendirikan pesantren sebetulnya itu Pak dulu. Saya itu ke Sumatera itu sekeluarga sama istri sama 2 anak itu tujuannya mau kerja dulu itu. Nah, perjalanannya waktu ternyata ketahuan oleh anak-anak muda bahwa katanya saya sekeluarga itu orang-orang pesantren. Akhirnya dia pengen belajar tentang ilmu agama yang kayak di pesantren. Kepercayaan masyarakat kepada Pak Mulyadi dan istri untuk mengajari anak-anak mereka membaca Al-Quran diterima dengan baik oleh Pak Mulyadi. Kondisi rumah yang dimiliki Pak Mulyadi saat itu cukup terbatas untuk tempat mengajar anak-anak mengaji, sehingga beliau berusaha menggunakan musola kecil yang terbuat dari papan, mengingat bertambah banyak warga yang menitip anak-anaknya ke Pak Mulyadi untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, saya belum punya tempatnya adanya itu dulu. Saya punyanya rumah teran ya, di rumah teran itulah. Nah, berjalannya waktu, anak ini bawa teman-teman. Akhirnya rumah teran ini di ruang tamu kayak gitu nggak muat. Berikutnya, udahlah separuh rumah teran itu saya bongkar. Terus saya di situ ada musola nganggur. Nah, saya minta lantai papan itu saya bawa ke sini, saya pasanglah di rumah teran itu. Sampai separuh rumah teran itu dipakai ngaji anak-anak. Sesuai perkembangan zaman, Pak. Istilah orang mancing itu harus ada umpannya. Jadi kalau kita mau menyampaikan pendidikan agama, khususnya sesuai yang saya pelajari di pesantren, ini gimana kita mau menyampaikan sama anak kalau anak itu nggak mau datang sini. Nah,
anak sekarang ini semuanya rata-rata harus sekolah. Nah, dengan latar itulah kita harus terpaksa bikin sekolahan sendiri. Jadi kalau ada sekolahan, anak datang sekolah, nah disitulah kita bisa menyampaikan pendidikan agama. Keberadaan Pondok Pesantren An-Nur di Desa BMJ, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu ini semakin berkembang dan memiliki santri mencapai 300 santri. Untuk meningkatkan pendidikan ajaran agama Islam di daerah ini, banyak hal yang akan dilakukan, baik di bidang pendidikan formal maupun pendidikan syiar ajaran agama Islam, dengan generasi muda untuk cahaya masa depan yang lebih baik. Alhamdulillah pondok kita memiliki program unggulan yaitu Al-Quran, di mana dengan metode Yambu'a yang didirikan oleh Hadratus Syekh Mbah Haji Arwani dari Pondok Pesantren Kudus sana, yang kebetulan ibu pondok pesantren atau ibunya Siti Marfu'ah, alumni dari Pondok Pesantren Yambu'a. Jadi program kami di sini menggunakan program Yambu'a dengan metode Yambu'a itu. Karena metode dalam pelajaran Al-Quran itu sangat banyak, baik qiraati dan lain sebagainya, tapi kami memilih menggunakan Yambu'a. Dan untuk Al-Quran sendiri digunakan menggunakan Rosm Usmani yang juga kita mengambil dari induk pusat sana, dari Pondok Pesantren Kudus. Manusia membutuhkan pendidikan sebagai bekal menjalankan kehidupannya. Peran pondok pesantren saat ini cukup dominan selama ini. Membina jiwa dan mental kerohanian para santri merupakan salah satu contohnya. Sehingga banyak di antara mereka yang semakin taat beribadah, kuat imannya, dan aktif dalam berdakwah. Islam adalah agama yang menuntun agar manusia secara individual maupun kelompok menjadi manusia yang baik, berakhlak, dan berbudi luhur, agar mencapai apa dari tujuan agama itu sendiri. Anak-anak itu kita gembleng dengan budaya atau ciri khas santri, mulai dari tata cara bersalaman kepada guru, berjalan di hadapan guru, berjalan di depan rumah guru. Jadi anak digembleng tentang akhlakul karimah atau tokromo adabiyah itu, harapannya di rumah nanti bisa mengaplikasikannya, kemudian untuk dirinya sendiri juga keluarganya terlebih-lebih bisa diterima di halayak umum atau masyarakat bisa menirunya. Karena sepintar apapun kita, kalau hanya mengandalkan otak tanpa mengandalkan akhlakul kita atau totok romo, bahasa Jawanya seperti itu, kita tetap
dianggap egois. Contoh Dengan demikian, maka diperlukan dinamika yang disebut dengan dakwah. Dakwah merupakan suatu seruan atau ajaran yang dilakukan oleh seorang dai atau ulama supaya ajaran Islam tersebut tersampai dengan benar, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. dalam dakwah juga ada anak-anak itu setiap malam Jumat kita ajari muhadharah, di situ anak latihan sholawat menggunakan hadroh atau terbangan, di situ per kelompok atau per kelas nanti ada giliran maju untuk menyampaikan pidato dan seremonial, mulai MC, sambutan, ada mau'idhah hasanah, ada doanya, terkadang juga diselipi di situ ada kreativitas anak-anak menyesuaikan dengan tema dari khitobah tersebut atau belajar ceramah tersebut. Dalam keluarga. Peran keluarga merupakan aspek penting dalam pembentukan perilaku terhadap seorang anak. Dengan keberadaan Pondok Pesantren Bumi Mekarjaya, bagi kami akan membantu kami dari sisi pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Jadi keberadaan Pondok Pesantren An-Nur Bumi Mekarjaya ini berawal dari keinginan masyarakat untuk menghadirkan proses belajar mengajar ilmu agama dan ilmu umum. Selain dari itu, Rasulullah juga memerintahkan untuk memperdalam ilmu agama, seperti apa yang telah disampaikan dalam hadis, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan kebaikan, maka orang itu memperdalam agama Islam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu dalam Islam merupakan suatu proses tanpa ada akhir, atau dikenal dengan sebutan long life education, yang sejalan dengan prinsip ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ya Rabbal Alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Alaihim anzarnahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allahumma Allah wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Innahu as-samahau walakin la ya'lamun. Syayatin
Nah, untuk anak-anak yang menghafal itu, pertamanya ya tidak langsung menghafal. Jadi diadakan yang namanya tahsin. Tahsin itu adalah memperbaiki bacaan Al-Quran dari segi makhorijul huruf dan tajwidnya. Setelah benar, anak-anak ini diangkatlah sebagai penyetor hafalan. Jadi samping anak-anak itu menyetor setiap harinya itu ada yang 1 halaman, ada yang 2 halaman sesuai dengan kemampuan. Yaitu diadakan yang namanya murojaah. Murojaah itu adalah mengulang-ulang hafalannya yang sudah lewat. Jadi orang menghafal Al-Quran tanpa murojaah itu akan hilang. Semangat dan kebersamaan para anak-anak Pondok An-Nur ini sangat luar biasa. Mereka sadar ilmu agama sangat penting dalam menghadapi permasalahan yang ada pada saat ini. Kegiatan memperdalam ilmu agama Islam di pondok pesantren ini difokuskan untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Karena Al-Quran yang kita ketahui adalah satu sumber ilmu yang mampu untuk memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selama di pondok pesantren, suka saya bisa mendapatkan ilmu baru, ilmu yang lebih bermanfaat, bisa membimbing saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Dukanya namanya jauh dari orang tua, jadi sedih, kadang suka kangen. Harapan saya ke depan untuk diri saya sendiri bisa bermanfaat, untuk kedua orang tua dan untuk lingkungan sekitar. Saya sudah 5 tahun mondok di pondok pesantren An-Nur ini. Kesan saya sangat menyenangkan. Yang saya inginkan mudah-mudahan ilmu yang saya dapat menjadi ilmu yang manfaat, barokah khususnya untuk diri saya, keluarga saya, dan mudah-mudahan bisa saya amalkan ke masyarakat sekitar. Didapatkan di sini sangat baik dan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Termasuk ilmu Al-Qur'annya di sini
Saya di Pondok Pesantren An-Nur ini diajarkan untuk mengenal Al-Quran, mulai dari tajwid, gharib, panjang pendek, dan Al-Quran. Selain dibelajarkan Al-Quran di sini, saya juga dibelajarkan tentang kitab, cara memaknai kitab. Jadi, selain saya bisa menghafal Al-Quran, saya juga bisa memahami isi yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Selain kami di sini mendapatkan pendidikan agama, kami di sini juga mendapatkan pendidikan formal, pendidikan umum, yaitu dari jenjang SMP, SMA, sampai ke sekolah tinggi. Warga hanya bisa berharap mudah-mudahan Pondok Pesantren An-Nur ini semakin lama, semakin berperan, semakin bermanfaat dan menghasilkan siswa didik atau santri yang berakhlakul karimah, yang taat kepada agama, taat kepada orang tua,